Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah serta barokahnya kepada kita semua, sehingga pada suasana COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan, baik kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita bisa beraktivitas untuk belajar dengan lebih baik. Selanjutnya, mudah-mudahan rahmat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menjadi umatan yang terbaik di dunia ini, dan yang tak kalah tentunya nanti yang kita minta syafaat di yaumul kiamah. Anak-anakku yang kami hormati, juga pengurus OSIS yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya Suyono akan membawakan materi yang berjudul Wawasan Wiyata Mandala. Ini disampaikan pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jelangan Ponorogo tahun pelajaran 2020-2021 dalam masa pandemi COVID-19 ini. Walaupun dalam kita tidak berjumpa dengan tatap muka, maka kita bisa berjumpa di udara ini. Yang perlu kita sampaikan yaitu pertama, di sini adalah tentang pengertian wawasan wiyata mandala, ya, karena berhubungan dengan materi wawasan wiyata mandala. Wawasan itu berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu atau lingkungan. Sedangkan wiyata ini berarti pendidikan, terus mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan atau lingkungan. Wawasan wiyata mandala berarti cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sesuai dengan pemeo, tak tahu maka tak kenal maka tak cinta. Nah ini, apabila anak-anak itu tidak tahu lingkungan, tidak kenal lingkungan yang ada sekolah ini, maka mungkin tidak cinta kepada sekolah ini. Perlu diketahui, ya, lingkungan sekolah itu ada fisik maupun sosial. Ini ada dua hal, yaitu ada fisik maupun sosial. Lingkungan fisik atau lingkungan fisik sekolah ini yang pertama adalah ruang kelas belajar yang nyaman. Di SMA Negeri 1 Jelangan ini ruang belajarnya sangat nyaman dan hijau, rindang, sejuk, dan juga di SMA Negeri Jelangan ini mencukupi untuk ruang belajarnya. Yang kedua adalah ruang perpustakaan. Ini perpustakaan yang sangat representatif, ya. Perpustakaan yang sangat representatif. Di sana banyak buku-buku untuk belajar anak-anak semuanya, sehingga di SMA Negeri Jelangan ini tidak kekurangan buku. Ya. Tinggal kita untuk maju senang kepada perpustakaan, jadi kita harus literasinya harus kita jalankan. Yang ketiga, ruang lingkup fisik sekolah itu adalah
ruang laboratorium IPA. Nah, di sana laboratorium IPA itu ada kimia, ada lab fisika, ada lab biologi, semuanya ada. Nah, ini. Dan yang selanjutnya adalah ruang laboratorium TIK. Nah, ini TIK. Sudah komplit ini TIK-nya, ada 2 ruang laboratorium. Terus yang selanjutnya yaitu ruang bimbingan dan konseling. Nah, ini. Jadi nanti yang ada di sebelah kepala sekolah, di sebelah ruang tata usaha, dan juga lingkungan fisik sekolah yang ada tempat ibadah. Nah, tempat ibadah sudah ada fasilitasnya ya, yang ada di sebelah depan bagian kanan sana berupa masjid ya. Dan juga halaman sekolah, ini halaman sekolah yang enak dan sedap dipandang mata. Dan juga juga taman dan tanaman sekolah ini. Kalau kita masuk ke SMA Negeri Jalan, ini semua sudah kelihatan hijau ya, walaupun ini di musim kemarau dan lain-lain. Dan juga lingkungan yang kedua ada lingkungan pergaulan sosial di sekolah. Lingkungan pergaulan di sekolah itu yang pertama adalah kepala sekolah. Nah, ini kepala sekolah. Yang kedua majelis guru, juga didukung oleh pegawai administrasi ya, juga pembantu pelaksana atau penjaga sekolah, operator sekolah ya, pustakawan, laboran, dan juga mungkin satpam. Ini adalah lingkungan pergaulan sosial di sekolah. Adapun di situ ada struktur organisasi sekolah ya. Ini yang pertama kepala sekolah yaitu Bapak Setio Utomo, SPD MPD ya. Terus tata usahanya Bapak Mukhalid Ihsan ini ya. Terus ada administrasi keuangan, ini Bu Dwi Agustin SE. Terus kepegawaiannya Pak Mukhalid. Terus administrasi umum persuratan Hari Soekarno, operator sekolah Pak Gading ya. Di situ ada admin khusus, ada laboratorium, ada administrasi perpustakaan ya. Ini ada struktur sekolah. Jadi sekolah. Terus sekarang struktur organisasi yang berupa guru ini. Jadi yang nomor 1 kepala sekolah, terus kepala Wakasek kurikulum Ibu Farida Kristiani, Wakasek kesewaan Bapak Tutup Tianto, Wakasek Sarpas Pak Suyono, Wakasek Humas Pak Saryono, terus ada kepala perpustakaan, kepala laboratorium, pustakawan ya. Ini ada pembina ekstra, guru BK ya. Ini nanti bisa lebih jelasnya kamu bisa datang ke sekolah. Tujuan Yata Mandala ini mengemban misi pendidikan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain di luar bidang pendidikan. Jadi khusus untuk bidang pendidikan. Yang kedua, tujuan Yata Mandala itu harus menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Jadi di dalam Yata Mandala ini ya, di dalam sekolah ini adalah ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Yang ketiga, untuk menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif. Dan yang keempat, tujuan Yata Mandala itu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya. Jadi warga sekolah, baik guru, kepala sekolah, tata usaha, murid, ini adalah menjadi suri teladan ya, bagi masyarakat di sekitarnya. Maka bagi anak-anak menjaga kebaikan, menjaga nama alma mater itu adalah sangat diutamakan atau sangat baik. Terus faktor utama dalam mewujudkan wawasan Yata Mandala itu ada 5 komponen. Yang pertama, peran kepala sekolah.
terus peran guru, peran sivitas akademika, peran murid, peran masyarakat sekitarnya. Ya. Dari 5 hal ini, ya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Dia harus bisa bersatu, berperan sebagai menjalankan perannya masing-masing. Coba kita lihat dari pertama, peran kepala sekolah ini berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya, siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Yang ketiga, semua guru dan karyawan sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Karena apa? Yang namanya sekolah itu adalah suatu tim yang harus solid, sehingga kita tidak diharapkan untuk berjalan sendiri-sendiri. Yang keempat, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite. Jadi ini tidak bisa kepala sekolah itu membuat program sendiri, ya, tanpa disetujui oleh komite. Dan selanjutnya menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, melibatkan OSIS, melibatkan kepala sekolah dan masyarakat. Ini adalah penting. Dan yang selanjutnya F ini menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Ini. Dan yang G, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental intern antara guru, wali murid maupun siswa. Dan yang selanjutnya yang H ini menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, Pramuka, PNR, Paskibraka dan lain-lain. Sekarang adalah yang kedua adalah peran guru. Peran guru. Yang A, menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya ini. Yang B, peran guru itu menjadi tauladan di masyarakat atau sebagai pamong, jadi bisa mengayomi ya ke masyarakat. Dan yang C, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. D, guru itu perannya ada digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Ini peran guru ini ada memang ganda. Ya. Terus yang ketiga, peran sivitas akademika. Yang A, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Yang B, peran sivitas akademika itu perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, pembantu pelaksana, piket dan lain-lain itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tugas masing-masing. Jadi ini harus seimbang, ya, harus seimbang, harus bertanggung jawab. Terus yang keempat adalah peran murid. Ini anak-anakku semuanya yang tidak kalahnya, berarti murid itu ya juga ada perannya. Ya, ini yang satu, peran murid itu mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Jadi kalau murid semuanya itu harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Tidak ada yang dikecualikan. Yang kedua atau yang B, hormat dan sopan pada guru dan warga sekolah yang lain. Ini wajib ya, peran murid harus hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Walaupun guru itu sebenarnya tidak gila hormat ya, tidak gila hormat, tapi ini adab kita ketimuran nih, peran murid itu seperti itu. Yang C, hormat dan sopan kepada teman. Nah ini, jadi pada teman juga hormat, sopan, tidak boleh bercekcok seperti itu.
Yang keempat, peran murid itu adalah belajar yang tekun. Nah ini ciri khas seorang murid ini adalah belajar. Ya. Ciri khas seorang murid adalah belajar. Nah, ini harus belajar yang tekun sehingga bisa meraih apa yang dicita-citakan. Dan yang menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Ya, seandainya guru memberi tugas ini harus diselesaikan. Lebih-lebih ini pada masa-masa COVID ini, karena pembelajaran kita itu nanti tidak bisa bertatap muka, pembelajaran kita dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Ya, pada semester ini nanti mungkin dengan pembelajaran jarak jauh. Maka itu bagi anak-anak itu kalau ada tugas dari Bapak Ibu guru, ya marilah kita sikapi dengan baik. Ini harus kita selesaikan walaupun kita mungkin masih meminta waktu, ya ini harus kita selesaikan. Dan peran murid yang selanjutnya menjaga nama baik keluarga dan sekolah maupun berada, ya dimanapun berada. Jadi kita harus menjaga nama baik keluarga, ya nama baik sekolah, dimanapun kita itu berada. Sudah malah kita menjelek-jelekan sekolah, ya menjelek-jelekan kejelekan keluarga, ini adalah tidak baik. Dan yang G adalah menjauhi narkoba. Karena apa kita harus menjauhi narkoba? Narkoba itu adalah perusak bangsa, perusak mental. Ya, ini. Dan peran murid yang H ini adalah menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar ini. Jadi apa yang ada di sekolah ini kita setelah mengenalnya tadi, di sana ada ruang guru, ruang belajar, ruang BK, ruang perpustakaan, ada teolet dan sebagainya. Ini kita harus memelihara dan menjaganya. Yang J, melakukan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS. Jadi kalau ada hal-hal yang negatif yang sifatnya tidak baik, yang menjurus pada hal yang kurang baik, ya ini harus kita laporkan kepada OSIS paling tidak, pada guru, nanti kepada wakil kepala sekolah, kepada BP, dan nanti yang terakhir adalah kepada kepala sekolah. Dan juga peran murid yang K adalah memelihara lingkungan sekolah. Nah ini marilah dengan lingkungan juga baik ini kita pelihara bersama sehingga kita itu merasa memiliki, ya memiliki. Terus peran masyarakat ini yang A, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBN. Jadi masyarakat itu ada program ya untuk memajukan PBN, jadi mendukung memajukan PBN. Yang B, memberi saran dalam kemajuan proses belajar dan mengajar. Ini adalah peran masyarakat. Masyarakat itu memberi masukan kepada sekolah demi terlaksana proses belajar mengajar dengan baik. Jadi proses belajar mengajar ini yang mulai dari anak-anaknya, ya dari guru-gurunya, dari materinya untuk pembelajaran ini adalah bisa memberi masukan. Yang C, peran dari masyarakat itu ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Ya ini. Jadi sekolah tanpa peran serta dari masyarakat ini tidak aman, lingkungannya ya, tidak aman. Jadi ini juga sangat urgent ini ya, untuk sekolah dan masyarakat itu harus menyatu. Yang D, pada masyarakat mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Jadi ini masyarakat itu kalau mengadakan kerjasama ini sudah ada jalannya, yaitu melalui komite sekolah. Nah, sekolah sebagai kawasan Yata Mandala itu ada 10K itu anak-anakku semuanya. Mungkin kamu sudah tidak asing lagi ya. Yang pertama adalah keamanan, yang kedua kekeluargaan, K yang ketiga kedisiplinan, K yang keempat kerindangan, K yang kelima kebersihan, K yang keenam keindahan, K yang ketujuh kelestarian, K yang kedelapan ketertiban, dan K yang 9 ada kesehatan, dan K yang 10 ada keteladanan. Ini sudah tidak asing lagi bagi
anak-anakku semua, yaitu 10K. Demikian anak-anakku mungkin yang dapat saya sampaikan pada acara MPLS tahun ini atau hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.